Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 19, kelompok migrasi data, akan mensaksikan terkait dengan hasil kerja kelompok kami, yakni terkait dengan implementasi untuk migrasi data bagi perusahaan retail, seperti itu. Nah, oke. Sebelum itu, izinkanlah kami di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, yakni Siti Mawati, dengan job desk saya di sini adalah untuk instalasi modul dan juga PC setup. Kemudian di sini ada Debbie Amelia dengan konfigurasi yaitu berupa point of sales. Kemudian di sini ada Anissa Satinah dengan konfigurasi untuk modul purchase, credit card, dan juga login karyawan. Nah, kemudian di sini untuk Nella Cornelia yaitu adalah untuk konfigurasi terkait dengan inventory dan juga melakukan backup database. Kemudian di sini ada Fidelia Barbieta dengan konfigurasi yaitu adalah modul accounting. Baik, next. Nah, di sini kita akan perkenalkan terkait dengan perusahaan kita, yakni yang kita ambil yaitu adalah Walmart, yang mana Walmart sendiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 dan bergerak dalam bidang penjualan barang kepada konsumen dalam bentuk satuan dan juga eceran. Jadi perusahaan Walmart ini adalah salah satu perusahaan retail yang kami angkat ke dalam migrasi data ini. Kemudian di sini juga ada alamat perusahaannya, di mana Walmart ini sendiri terletak di US atau di United States dengan phone number, juga ada email maksudnya di tampak seperti layar. Kemudian di sini ada juga rekening banknya, yaitu ada rekening bank Texas dengan nomor sekian atas nama Walmart, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini pada table of contents ini berupa pembahasan terkait dengan apa aja sih yang akan kita bahas di tugas kali ini, seperti itu. Nah, jadi di sini kami pertama di sini akan sama seperti tadi, yakni ada instalasi modul dan basic setup, kemudian ada point of sale, ada modul purchase, credit card, juga karyawan, ada inventory, juga backup database, dan terakhir ada konfigurasi untuk modul accounting. Untuk urutan nanti kita pemaparan terkait dengan penjelasan juga komunikasian teman-teman, seperti itu. Nah, untuk di sini kita akan memulai langsung ke dalam migrasi datanya. Oke, nah yang pertama di sini yakni ada instalasi modul juga basic setup, di mana akan dilakukan oleh saya sendiri, yakni Siti Rahmawati dengan JP 106. Oke, selanjutnya, nah di sini untuk tugas saya secara lebih rinci itu yang pertama di sini terkait dengan instalasi modul. Nah, di sini saya melakukan instalasi terkait dengan modul accounting dan juga finance, kemudian ada modul inventory, modul sales management, modul purchase management, dan juga ada modul point of sale atau di sini POS, teman-teman. Nah, di sini untuk basic setupnya cukup banyak di sini, mulai dari yang pertama pastinya kan kita melakukan activate developer mode, yang mana kita harus menaktifkan fitur tersebut untuk mendapatkan semua akses ataupun teknikal yang ada pada Odoo sendiri. Nah, kemudian di sini ada setup untuk admin usernya. Jadi kita men-setup terkait dengan admin ataupun user yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi pada modul tersebut, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada setup bahasa dan juga format angka. Jadi di sini kita sesuaikan juga dengan perusahaannya, karena di sini juga country-nya di sini itu adalah US, maka kita sesuaikan dengan format dan juga bahasa yang ada pada US, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu setup data perusahaan. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya kita mengambil Walmart, nanti kita masukkan datanya ke dalam setup data perusahaan. Kemudian ada konfigurasi umum. Kemudian di sini ada konfigurasi modul accounting, tadi ada modul inventory berkaitan dengan persediaan, kemudian konfigurasi modul purchase yang berkaitan dengan pembelian, ada point of sales, dan juga yang terakhir ini ada modul sales yang mana berkaitan dengan penjualan, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan masuk ke aplikasi Odoo, teman ya. Jadi mau disimak video terkait dengan instalasi modul juga bisa dari saya yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya, yaitu di modul Odoo, yaitu di aplikasi Odoo, seperti itu. Baik, di sini kita sudah login ke dalam Odoo. Ya, di sini sebelumnya sudah dibuat untuk database dari Odoo sendiri, yakni di sini saya melihat ada 16 basic data untuk kelompok 19. Nah, dari di sini karena saya sudah login menggunakan akun dari administrator untuk database kelompok 19 ini, dan di sini sesuai dengan tugas saya, dan di sini sebagai staff IT, yakni pertama tugas saya adalah terkait dengan instalasi modul. Nah, baik sebelum itu, untuk ke instalasi modul, di sini kita klik di sini ada home menu, kemudian kita ke bagian FC. Oke, nah jadi tampilan ketika kita akan menginstal aplikasi seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa modul yang harus diinstal, yaitu yang pertama ada modul accounting, yang kedua inventory, dan ada sales management, ada purchase, dan juga ada modul point of sale atau POS, seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa modul yang sudah saya install. Ini ada sales, kemudian ada income, ada accounting, kemudian ada inventory, dan juga ada point of sale, teman-teman, kalau kita lihat. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya sih untuk menginstal dari aplikasi itu sendiri. Nah, jadi misalnya di sini saya belum menginstal modul
purchase semua. Nah, di sini kamu bisa mencari dengan cara ketikkan saja di sini purchase dan kita klik enter, search. Nah, maka modul purchase ini akan tampil seperti ini. Nah, modul ini akan kita install dengan cara kita klik di sini ada activate. Nah, kita lihat kalau kita sudah berhasil menginstal modul dari purchase ini, kita lihat di sini. Nah, di sini ada tampilannya purchase teman-teman. Ya, berarti bahwasanya kita itu sudah berhasil menginstal terkait modul purchase ini. Nah, begitu cara untuk menginstal modul purchase teman. Nah, kemudian bisa juga kita lihat ke apps juga di sini yang tadi. Nah, misalkan di sini kita cari untuk purchase. Nah, maka di sini statusnya akan seperti ini. Jadi sudah diinstal atau install seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk modul yang lainnya, misalnya di sini modulnya tadi itu ada modul accounting. Nah, di sini modul yang accounting sudah kita install itu adalah modul 16 full accounting kit. Kemudian di sini ada modul inventory juga. Nah, di sini akan kita lihat untuk inventory. Nah, tadi kita sudah menginstal inventory ya, ini inventory dengan gambarnya seperti teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga modul sales. Nah, ini sudah berhasil kita install untuk salesnya seperti ini. Yang terakhir ada point sale. Nah, ini dia untuk PL-nya juga sudah terinstall, teman. Dan nanti juga di sini bisa dilihat pada menu bahwa sudah muncul beberapa modul yang berhasil kita install. Nah, itu adalah terkait dengan instalasi modul. Kemudian di sini untuk tugas saya selanjutnya yakni berkaitan dengan cara untuk basic setup. Oke, jadi pertama di sini yang akan kita lakukan untuk basic setupnya sendiri. Jadi pertama kita ke menu, kemudian kita pilih ke setting. Dan di sini kita akan mengatur beberapa settingan yang memang harus di setting sebelum kita memulai transaksi dari suatu order, teman-teman. Nah, di sini yang pertama di sini kita akan belajar untuk mengaktifkan apa itu ada namanya developer mode. Nah, di sini kita bisa ke setting, kemudian kita lihat jendela setting ini, kita scroll ke bawah, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada activate the developer mode. Nah, di sini bisa kita klik untuk mengaktifkan developer mode. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman sudah berhasil mengaktifkan ini, maka kita lihat ini. Itu adalah logo atau kumbang yang sedang terbang, teman-teman. Itu tandanya bahwasanya di sini developer mode ini sudah aktif dan user di sini sudah memiliki akses ke order sendiri untuk melakukan pengembangan ataupun mengedit ataupun akses terkait dengan modul ini sendiri agar lebih luas seperti teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mengatur terkait dengan activate developer mode-nya, setelah kita mengaktifkannya, kita juga sama di sini masih di general setting. Nah, pada general setting ini, kita akan melihat settingan dari kita akan menyeting untuk adminnya. Di sini kita ke user. Nah, pada user ini kita klik nih, manage user. Oke, nah pada admin di sini kita klik untuk membukanya. Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah, teman, kita akan mengatur terkait beberapa aturan di sini. Yang pertama yaitu ada manage multiple stock location. Nah, di sini teman bisa menyimpan untuk pengaturannya agar di sini supaya dapat menentukan satuan produk untuk adminnya sendiri. Kemudian di sini teman juga harus menyimpan ini yaitu manage multiple stock location, yang tadi fungsinya adalah untuk agar user itu dapat atau admin di sini dapat mengelola lokasi juga warehouse atau penyimpanan di gudang, teman. Dan di sini teman-teman juga harus checklist ini, manage multiple units of measure, yang mana di sini teman bisa melihat mengatur bahwasanya terkait dengan beberapa multiple units dari suatu barang tersendiri. Dan di sini teman-teman itu dapat mengatur yang terkait dengan multi currencies. Jadi di sini yaitu gunanya adalah untuk supaya admin itu bisa memiliki akses penuh manajemen cost terhadap aplikasi itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang pengaturan setting lainnya, teman bisa lihat di sini otomatis yang lainnya itu selain ini tadi yaitu ada manage multiple stock, kemudian ada tadi ada location. Nah, itu seperti ini location, stock location, dan juga tadi ada manage multiple unit of measure. Nah, itu juga currency di sini, beri currency kita centang. Selain itu semuanya sudah otomatis, teman-teman. Jadi tinggal kita save saja pengaturannya. Kalau misalkan sudah save di sini, bisa klik save seperti itu. Oke, kemudian di sini setelah kita terkait dengan pengaturan untuk usernya, maka di sini selanjutnya kita akan beralih ke pengaturan bahasa juga format angka dari kode instrumen untuk perusahaannya. Oke, pertama di sini kita masuk ke setting, kemudian di sini kita akan ke translation. Ini kita pilih language. Nah, di sini kita pilih English. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini karena kita perusahaannya itu adalah
US atau menggunakan format English. Jadi di sini kita untuk bagian separator formatnya di sini menggunakan treatment 3,0,3. Nah, apa gunanya di sini? Di sini supaya format angka itu dapat dipisahkan menggunakan tanda untuk per 3 digitnya dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada text format. Nah, text format ini diisi sesuai dengan negara atau country-nya masing-masing. Nah, di sini kan kita US atau English. Nah, di sini kita menggunakan format yaitu ada month, day, baru year, yang artinya adalah bulan dulu, baru hari, juga namanya adalah tahun gitu. Nah, pertanyaan di sini intinya gunanya adalah untuk memisahkan antara month, day, dan juga year in seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah menjelaskan seperti ini, teman bisa langsung klik save di bagian sini biasanya. Setelah itu maka ini akan tersimpan otomatis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan setup dari data perusahaan. Jadi kita masih di menu setting ini, dan ini kita pilih user and company, dan kita pilih company. Nah, di sini saya sudah mengatur terkait dengan company name untuk perusahaan ini sendiri. Dia adalah Walmart, yang mana dia ini beralamat di United States atau US namanya. Kemudian di sini ada nomor teleponnya, ada email, ada website-nya. Nah, kemudian bisa melengkapi terkait dengan nama, kemudian alamat, kemudian juga kondisi bisa inputkan sesuai dengan data dari perusahaan sendiri. Dan juga kemudian juga untuk website-nya dan juga emailnya. Nah, kemudian di sini untuk currency, teman bisa sesuaikan. Misalnya di sini kan USD, makanya di sini menggunakan format USD. Kalau misalnya teman di sini menggunakan perusahaan di Indonesia, maka bisa diganti dengan format IDR, ini sesuai dengan kebutuhan country, teman disesuaikan seperti itu. Nah, setelah kita ke pengaturan terkait dengan setup dari data perusahaan sendiri, tentunya kita akan ke konfigurasi umum. Masih di menu setting, jadi kita klik setting di sini. Nah, kita ke general setting. Pada general setting ini, teman bisa lihat secara ke bawah ini beberapa terkait dengan setting yang ada di aplikasi Odoo untuk general settingnya. Ini di sini kita unit measure, di sini sudah otomatis terpilih, itu ada weight-nya kilogram, kemudian volumenya ada kubik meter, kemudian di sini juga di sini otomatis teman-teman bisa mengatur untuk diskatnya aktivitas itu apa saja. Kemudian untuk ketiknya juga otomatis tercentang, kemudian konteksnya juga otomatis tercentang. Nah, di sini pada bagian permission, di sini teman-teman bisa men-checklist untuk import dan juga export, juga password bisa juga show effect. Di sini pastikan bahwa semuanya ini terkenal, teman-teman, karena nanti itu ada nanti hubungannya dengan perizinan. Kalau jadi import dan export misalnya, di sini dia digunakan untuk sebenarnya admin itu bisa import data melalui PLCSP atau tag nantinya, yang akan misalnya dia bisa import user yang nanti akan digunakan untuk login akun Odoo ini seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian setelah ini nanti ke bawahnya di sini juga sudah otomatis, jadi untuk tanpa juga recap tadi otomatis terisi atau tertulis seperti teman-teman. Di sini juga sama, ini tadi ada developer mode yang sudah kita atur tadi settingnya, yaitu dengan dinamika yang berkembang terbang seperti teman-teman. Oke, setelah kita ke konfigurasi terkait dengan general setting, di sini kita akan lanjutkan ke konfigurasi dari modul accounting. Jika juga sama, masih di setting, kemudian kita klik di sini adalah accounting. Nah, pada accounting ini yang pertama di sini terkait dengan fiscal location. Di sini adalah merupakan paket, kita bisa menambahkan paket untuk chart of account di berbagai negara. Misalnya di sini kan kita menambahkan untuk US ini, jadi di sini ini sudah terisi yaitu configurable account of chart of template seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini untuk teksnya ini, di sini untuk default text di sini sudah otomatis terisi sesuai dengan default untuk pajak terkait dengan prestasinya untuk lokalnya. Di sini kan misalnya US, maka di sini untuk sales tax dan purchase tax-nya di sini sudah terisi menjadi 15%. Ini artinya bahwasanya pajak penjualan juga pajak pembelian dari negara atau country US ini menggunakan tarif besar 15% seperti itu. Kemudian terkait dengan rounding method ini juga pembahasan teknis, yaitu menjadi round per line, yaitu, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita juga jangan lupa untuk menekan EU intra community distance setting, yang mana di sini dia gunanya teman-teman, di sini kita bisa menyentang dengan cara kan di sini kita menggunakan format ERTA atau US atau English. Makanya di sini kita mengaktifkan ini agar nanti pajak ini bisa terkirim atau di sini bisa disesuaikan dengan pajak yang berlaku di negara Eropa, teman-teman. Oke, di sini fiscal content-nya juga bisa terisi United States atau US, teman-teman. Oke, setelah itu kita ke currency. Nah, currency di sini yaitu menggunakan format USD karena kita menggunakan format foto lokal. Rasanya itu adalah untuk wilayah US atau ini itu. Kemudian di sini untuk custom invoice. Nah, pada custom invoice di sini kita
dapat mengatur default sending option, yang mana di sini gunanya itu adalah untuk menjelaskan bahwasanya aktivitas apa saja sih yang akan terjadi dalam atau pada saat melakukan send and print pada invoice, apakah akan mencetak, apakah kita juga akan mengirimkan email atau juga mengirimkan lewat pos. Nah, di sini sudah tentang itu menggunakan print dan juga send email. Mungkin di sini misalkan ingin mengirim juga via pos, ini bisa menceklis terkait dengan send by post seperti itu. Nah, kemudian setelah ini juga bisa print in color seperti centang untuk mau print dengan format yaitu ada pilihan warnanya teman-teman. Pada customer payment ini di sini kita bisa menceklis dengan cara invoice online payment, yang berarti di sini itu kita atau pelanggan itu dapat membayarkan tagihan secara online, teman-teman. Jadi kita bisa mengklik untuk invoice online payment dengan cara menceklisnya, agar nanti pelanggan itu bisa membayar tagihan secara online, tidak harus bertemu teman seperti itu. Bisa saja ditransfer lewat bank ataupun m-banking lainnya. Kemudian di sini untuk vendor bill, nah pada vendor bill di sini kita bisa menceklis untuk purchase receipt. Nah, di sini gunanya purchase ini adalah untuk menghasilkan kwitansi penerimaan barang. Jadi nanti ketika kita menerima barang itu akan ada kwitansinya, teman-teman. Berarti bahwasanya kita sudah menerima juga kita sudah membayar terkait dengan jumlah yang ada pada purchase order itu. Kemudian di sini kita akan ke selanjutnya yaitu ada vendor payment. Nah, vendor payment di sini kita bisa menceklis untuk cek di sini. Di sini adalah cek ini gunanya untuk mengecek atau memfasilitasi menciptakan cek untuk membayar suatu vendor. Jadi teman-teman bisa menceklis ini karena nanti berhubungan dengan pembayaran untuk vendornya. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih cek di sini, maka di sini teman bisa memilih menggunakan akun cek misalnya untuk membayar suatu transaksi atau vendor atas order dari vendor itu. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk selanjutnya, yakni ada bank and cash. Nah, pada di sini untuk akun bank and cash sendiri, di sini teman-teman itu bisa memilih terkait dengan misalnya di sini ada melakukan import dari bank statement. Jadi bisa memilih antara formatnya itu menggunakan CSV, CSV, OSV, OFX ataupun GIF ataupun JAMT sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi bisa disesuaikan untuk dari beberapa pengaturan yang tersedia pada setting untuk accounting ini, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita ke analitik. Nah, analitik di sini kita bisa untuk menceklis analitik account, yang mana di sini agar admin dapat melakukan tracking beban dan juga pendapatan per project, yang mana juga terjadi development dan juga lain-lainnya, teman-teman. Jadi intinya melakukan tracking beban juga pendapatan per projectnya departemen maupun per karyawan, maupun atau di sini bisa juga divisi lainnya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita sudah selesai untuk melakukan terkait dengan konfigurasi dari setting untuk modul accounting. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk modul inventory. Nah, kita akan ke operation. Nah, di sini pada operation ini teman-teman bisa menceklis jika ada package, kemudian ada warning, kemudian ada perception report, juga page transfer. Nah, apa di sini maksudnya? Maksudnya di sini misalnya untuk package yang di sini. Package ini punya untuk meletakkan produk-produk dalam packing. Jadi kita bisa meletakkan produk dalam packing. Yang warning ini sesuai namanya juga peringatan, ya. Jadi kita akan mendapatkan peringatan pada partner, teman-teman. Kemudian reception report, yang mana di sini sebenarnya itu adalah kita bisa melihat dan juga mengalokasikan terkait dengan penerimaan dari kuantitas barang tersebut, teman-teman. Nah, di sini untuk batch transfer, di sini kita itu bisa melakukan proses pemindahan dalam batch per pekerjaan atau pekerjaan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke bawah, kita scroll lagi. Di sini untuk akun, di sini untuk pengaturan barcode, ya. Di sini barcode ini bisa teman-teman checklist ketika teman-teman nanti ingin menggunakan operasional pencatatan yang lebih cepat dengan menggunakan barcode scanner. Jadi kita bisa men-scan barang dengan barcode. Ini sama tentangnya sesuai dengan teman-teman. Kemudian di sini ada shipping. Nah, shipping ini kita di sini sudah otomatis terchecklist, ada SMS confirmation terkait dengan yaitu mengirim SMS text message ketika delivery order itu sudah selesai, seperti itu. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu ada shipping connector. Di sini juga bisa memilih terkait dengan misalnya ini UPS connector, compute shipping, menghitung untuk di sini untuk pembelanjaan dari biaya dan juga fix UPS, seperti itu. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman di sini ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dari shipping connector. Dan di sini kita ke produk. Nah, produk sini teman-teman bisa memilih yang terkait dengan varian, kemudian ada
produk packaging, juga unit of measure. Nah, apa bunyi di sini, teman-teman? Kita lihat. Nah, jadi di sini ketika kita ingin variasi ini, kita bisa membuat atribut yang mana misalnya warna, ukuran, dan juga lain-lain. Dan produk packaging di sini gunanya untuk mengelola packing produk, sedangkan untuk unit of measure di sini gunanya adalah untuk menjual produk dengan beberapa ukuran yang berbeda. Selanjutnya kita ke warehouse. Nah, warehouse di sini kita bisa menceklis yaitu terkait dengan storage location-nya, dimana kita memudahkan kita untuk mengatur terkait lokasi dari gudang itu, nantinya barang ketika diterima itu akan masukkan kemana dan seperti itu. Sedangkan di sini multiple step code ini bisa digunakan untuk melakukan quality control seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah selesai untuk pengaturan dari konfigurasi modul inventory. Tentunya kita akan lanjutkan ke konfigurasi untuk modul purchase. Nah, purchase di sini teman-teman bisa melihat yang pertama di sini ada order. Nah, order ini tentunya berhubungan dengan pemesanan sesuai dengan namanya. Nah, order di sini kita bisa mencek list terkait dengan semua menu ataupun tab yang ada di sini, teman-teman. Kita bisa mencek semuanya. Nah, di sini maksudnya apa? Order ini berkenaan dengan misalnya order overflow. Nah, ini berkenaan dengan minta manajer untuk menyetujui pemesanan di atas nilai minimal. Dan misalnya di sini nilai minimalnya itu adalah $5.000. Jadi di sini teman-teman bisa manajer itu bisa menyetujui dengan otomatis misalnya itu. Kemudian yang lainnya ini warning peringatan dan set reminder tidak berminat untuk penerimaan barang. Kemudian log confirm order ini adalah untuk mengotomatisasikan terkait dengan penguncian untuk confirm order untuk prevent editing. Kemudian purchase agreement ini adalah perjanjian terkait dengan pembelian seperti itu. Ini kita ke invoicing. Nah, pada invoicing di sini kita bisa memilih. Di sini saya memilih order quantity. Kenapa? Di sini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Jadi ketika bill atau bill ini bisa dibuat ketika di sini misalnya quantities billed by vendor. Jadi bisa membuat bill itu berdasarkan kuantitasnya itu berdasarkan order dari yang kita ajukan untuk vendor ataupun dari sesuai dengan penerimaan barang yang kita terima dari vendor. Kita bisa melakukan pembayaran mulai menggunakan bill dengan kuantitas berdasarkan dua opsi tadi, teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke produk. Nah, pada produk ini teman-teman di sini bisa menceklis untuk varian juga produk packaging. Kenapa di sini? Karena dia berkaitan dengan perusahaan itu misalnya variasi ya, dia itu akan membeli juga variasi misalnya ukuran, juga warna, dan lain-lain seperti itu. Packaging di sini berhubungan dengan misalnya purchase product by multiple of unit atau per packagingnya, seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk bagian logistik di sini teman-teman mengatur terkait dengan request your vendor sampai request terkait dengan vendor yang ingin dipilih, kemudian mengantarnya ke customer dari teman-teman. Klik di sini ya untuk checklistnya. Nah, setelah konfigurasi dari modul purchase ini selesai, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke konfigurasi terkait dengan point of sale atau bisa disebut sebagai POS. Nah, ini kita akan mengatur terkait dengan pajaknya. Di sini kita bisa melihat itu dengan cara mencari ini melalui default text sales tax. Nah, di sini sudah aku setuju teman-teman. Jadi sejumlah 15 sesuai dengan tadi untuk pajak atau keluaran kita pajak masukan dari negara ini atau negara US ini, seperti itu. Dan juga ini ada default terkait temporary account-nya. Dan juga ini ada pivot jurnalnya, yaitu misalnya ada order, point of sale, kemudian invoice-nya adalah customer invoice. Seperti itu teman-teman kira-kiranya. Nah, ini kita akan lanjutkan untuk pengaturan terkait dengan pricing. Nah, pricing ini bisa lihat di sini. Nah, di sini kita itu bisa memilih, di sini sudah otomatis terisi, yaitu ada text include price, yang mana artinya bahwasanya ketika kita melakukan pembelian atau penjualan di sini. Nah, penjualan di sini, maka jumlah itu sudah dimasukkan untuk pajaknya, teman-teman, seperti itu. Dia sudah masuk ke dalam harganya. Kemudian di sini kita otomatis di sini itu sudah terpilih menjadi text input price. Untuk price listnya di sini teman bisa juga centang ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk multiple text-nya di sini. Untuk flexible price list-nya, yang berarti bahwasanya di sini bisa melakukan pengaturan terkait dengan price list yang akan dilakukan sebelum kita melakukan sales order, teman-teman. Jadi pada payment di sini mengatur terkait dengan pembayaran yang akan diterapkan untuk point of sale ini, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi misalnya di sini itu fungsi loading ini itu adalah misalnya untuk membulatkan nilai nominal. Misalkan di sini dibulatkan nilai nominalnya, maka teman bisa mencek ini, teman-teman, seperti itu. Mereka fungsinya ingin dibulatkan seperti apa untuk funding methodenya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah payment terminal. Nah, pada payment terminal ini teman-teman bisa menceklis, yaitu untuk AGS, kemudian ada SIX,
dan juga ada Fantif. Nah, ini fungsinya teman-teman, yakni untuk kita bisa setting penggunaan ini menggunakan terminal. Terminal itu maksudnya adalah dia tuh terima pembayarannya dengan misalnya Avian, misalnya dengan Fantif, dan juga di sini misalnya dengan fixed payment, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke pengaturan untuk inventory-nya. Nah, inventory-nya di sini kita menggunakan kita di sini akan menyeting kapan update inventory itu dapat secara flash ataupun secara real time. Nah, misalnya di sini itu saya memilih dengan in real time. Berdasarkan waktu terjadinya, teman-teman. Kita bisa menyetingnya sebagai autonomous sendiri itu. Nah, kemudian di sini untuk teknikal sendiri ini sudah already tertentang untuk limit product loading juga limit partner loading, teman-teman. Kita akan konfigurasi selanjutnya yaitu ke modul sales. Kita selesai untuk point of sales-nya. Nah, yang ini pertama ada produk katalog. Nah, pada produk katalog ini dia sudah otomatis terchecklist yaitu tiga-tiganya di sini. Yang mana di sini dia itu gunanya adalah untuk misalnya varian, sama menggunakan varian dari produk. Kemudian di sini ada unit of nature terkait dengan sales dan juga purchase product in different unit terkait dengan unitnya, teman-teman. Kemudian product packaging terkait dengan multiple of units untuk per package atau per kemasannya, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pricing. Nah, pada pricing ini, di sini kita bisa men-checklist yaitu semuanya. Ada diskon, kemudian ada margin, dan juga ada diskon, loyalty, and gift card. Maksudnya apa? Di sini pricing di sini kan berhubungan dengan harga. Maka di sini misalkan kita ke customer itu bisa menawarkan diskon, dan ada price list, ada margin untuk lihat margin dari order, dan ada diskon, loyalty, dan juga gift card atau beliin kartu, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini teman bisa mengatur sesuai dengan siklus dari penjualannya teman sendiri, seperti itu. Lalu di sini adalah selanjutnya yaitu terkait dengan quotation and order. Nah, pada quotation and order ini, teman-teman di sini bisa checklist yaitu terkait dengan online signature, di mana di sini artinya permintaan itu misalnya bisa menggunakan di sini pendatangan secara online untuk mengonfirmasi suatu order, teman-teman. Di sini juga bisa kita men-checklist terkait dengan online payment karena bisa kita membayar dengan online payment-nya. Kemudian selanjutnya di sini yakni kita bisa mencari quotation template. Nah, untuk menyediakan template untuk quotation-nya, seperti itu. Oke, setelah itu kita ke shipping. Nah, pada shipping ini teman-teman bisa mencentak untuk delivery method yang mana dia untuk menghitung terkait dengan biaya dari parent itu sendiri untuk belanjanya sendiri ketika order, teman-teman. Jadi shipping ini delivery ini adalah menghitung biaya pengiriman ketika customer itu akan pengiriman atau membayar ongkirnya, berarti seperti itu. Oke, kemudian di sini yang terakhir itu adalah pengaturan terkait invoicing. Nah, pada invoice ini teman-teman bisa mengatur terkait invoice policy yang akan diterapkan untuk sales lagi, sama dengan yang di modul purchase sebelumnya, yang mana di sini kita bisa mengatur untuk pembayaran terkait invoice-nya. Tadi kan beli, sekarang invoice karena ini adalah penjualan. Jadi kita bisa membuat invoice dan mana kuantitasnya itu berdasarkan terkait dengan misalnya di sini invoice sesuai dengan jumlah yang diorder, terus ini jumlah sesuai barang yang sudah dikirimkan. Nah, di sini saya misalnya memilih invoice buat is order. Di sini sudah roster dia sudah memilih opsi seperti ini. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi terkait dengan beberapa modul yang ada pada atau versi tetap pada modul ERP, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika sudah melakukan setting semua untuk modulnya ini, teman bisa klik save di sini terkait dengan untuk menyimpan semua pengaturan yang sudah teman setting. Kita klik save di sini. Nah, kita bisa kembali ke kita ke apps. Oke, di sini saya tuh juga bisa melakukan konfigurasi terkait dengan modul atau install modul yang lainnya sesuai dengan teman-teman. Misalnya di sini perusahaannya jasa, maka bisa minta modul service ataupun penunjang untuk kebutuhan perusahaan teman sendiri, seperti itu. Dan juga basic setupnya juga cukup mudah. Teman-teman di sini bisa menyesuaikannya dengan teman sendiri di perusahaannya berdasarkan juga terkait dengan currencies-nya, negaranya itu apa, gitu. Jadi bisa memudahkan teman-teman dalam memigrasi data ini data perusahaan ke dalam modul ERP, teman-teman. Nah, baik untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait dengan instalasi modul dan juga backup sistem fix seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, di mana sebelumnya kita telah melihat bagaimana cara untuk instalasi modul dan juga untuk basic setup pada sistem modul, maka pada langkah kedua ini, perkenalkan nama saya Debbie Amelia dengan CP047, di mana di sini saya bertugas untuk menurut point of sale. Nah, point of sale sendiri ini diperuntukkan bagi pembisnis guna memudahkan transaksi yang dilakukan. Manfaatnya tidak hanya untuk pembisnis saja, tapi pembeli juga akan lebih mudah bertransaksi. Untuk job desk saya dalam point of sale ini adalah yang pertama, create point of sale, yang kedua ada point of sale payment method, dan yang ketiga ada point of sale kategori. Nah, langsung saja kita lihat untuk data-data yang akan kita import. Nah, ini merupakan data-data untuk point of sale, membuat point of sale baru dalam sistem Odoo, di mana pada kolomnya terdapat point of sale, is a bar atau restoran, di sini false ya, karena ya, Walmart ini merupakan retail. Dan default price list-nya menggunakan USD, dan manual discount-nya true, invoice-nya juga true. Untuk yang tabel data payment method yang akan kita import, yaitu ada cash dan juga bank, dan ini merupakan account dari masing-masing payment method, dan ini untuk cash-nya pada cash true, dan juga untuk bank adalah false. Dan split transaction-nya adalah false, dan jurnalnya menggunakan jurnal cash dan juga bank. Nah, untuk data terakhir adalah master data dari point of sale kategori seperti berikut. Display name-nya ada 3 ya. Jadi langsung saja saya mulai untuk mengimport data ini ke dalam sistem Odoo. Maka untuk yang pertama adalah point of sale, kita langsung saja masuk untuk configuration-nya, menambahkan point of sale baru. Jika kita hanya menambahkan point of sale hanya satu, maka bisa langsung masuk ke tab configuration, lalu ke menu setting, dan bisa klik menu stop di sini. Nah, karena saya ingin menambahkan untuk point of sale-nya adalah 2, maka saya bisa langsung saja untuk mengimport datanya, bisa klik favorit, lalu bisa klik import records. Nah, di sini kita bisa pilih filenya apa yang ingin kita import di sini. Untuk importnya yaitu menggunakan CSV dan juga Excel. Nah, untuk format di sini ada kolomnya di mana ada point of sale, bar atau restoran, default price list, manual discount, dan juga ada invoicing. Nah, setelah kita berhasil untuk mengimport filenya dan kita telah memeriksa apakah valid atau tidak dengan klik button test, dan ternyata ini semua telah valid, maka langsung saja kita klik import. Maka untuk yang tadi, untuk yang point of sale yang telah kita buat, yaitu ada Walmart 1 dan juga Walmart 2-nya, berarti telah berhasil ke import karena telah muncul di dalam dashboard point of sale. Maka kita langsung saja mulai ke langkah-langkah kedua untuk point of sale payment method. Caranya juga cukup mudah, tinggal ke menu configuration lalu pilih payment method di sini. Setelah itu, karena kita ingin memasukkan untuk metodenya adalah bank dan juga cash, agar tidak ada payment method double, bisa kita hapus dulu untuk metode yang sama. Nah, setelah berhasil terhapus, maka kita langsung saja untuk mengimportnya sama seperti sebelumnya, klik yang favorite lalu import record. Nah, upload file yang akan diimport. Untuk yang payment method ini, format dari kolomnya adalah payment method, lalu ada intermediary account, cash, split transaction, dan juga journal. Setelah kita berhasil, langsung saja untuk tes apakah datanya ini telah valid. Di sini blockingnya error karena yang dengan nomor akun receivable ini katanya tidak cocok ya dengan intermediary account ya. Nah, yang di sini untuk yang mungkin itu receivable-nya menggunakan kode 101300, maka kita coba dulu untuk mengubah kodenya menjadi 101300 receivable. Setelah kita berhasil untuk mengubah kode dari receivable menjadi 101300, mari kita coba lagi. Nah, setelah yang tadi untuk yang intermediary account-nya sudah valid, maka kita bisa untuk mengubah untuk yang error yaitu journal. Nah, setelah valid seperti ini, maka kita langsung saja untuk import. Untuk payment method telah selesai untuk mengimport datanya, maka lanjutkan untuk job desk yang ketiga, yaitu untuk mengimport kategori. Caranya langsung saja untuk pilih configuration, lalu point of sale, produk kategoris. Nah, di sini kita sama seperti yang tadi, untuk menambahkannya langsung mengimport data, klik favorit, lalu import records, lalu upload file yang ingin kita import, CSV atau juga menggunakan Excel. Nah, setelah kita berhasil, lalu bisa kita langsung tes saja. Nah, di sini error ya, karena missing record value for the field category name. Nah, di sini coba kita untuk menambahkan kategori name, lalu langsung saja untuk kita tes. Maka setelah valid seperti ini, langsung saja kita import data-datanya.
Oke, sudah muncul juga untuk produk kategorinya sesuai dengan kategori dalam Excel atau Google Sheet tadi, maka artinya saya berhasil untuk mengimport master data pada modul point of sale. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait migrasi data modul purchase dan juga untuk create user serta login karyawan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Fatina Duyanima dengan NIJ CP35. Nah, di sini saya mendapatkan job desk untuk model purchase. Nah, di model purchase ini saya akan melakukan approval purchase order, vendor, price list, outstanding purchase order, dan juga saya akan melakukan create group dan juga akan login sebagai karyawan. Nah, di sini saya sudah login kodenya. Dan langsung saja kita ke modul purchase. Saya akan melakukan approval purchase order. Nah, untuk langkahnya itu kita menu configuration, lalu pilih yang setting. Nah, di sini di bagian order ini di awal, ini kita pastikan sudah mencentang yang purchase order approval ini, lalu kita bisa mengisi nilai batas untuk melakukan pembelian yang nantinya akan membutuhkan approval dari manajer. Nah, ini kita bisa memilih, bisa isi misalnya 2 juta. Nah, ini jika sudah, kita bisa klik save. Nah, ini sudah. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan yang untuk vendor ini, kita bisa ke menu order, lalu pilih yang vendor. Ini kita bisa klik yang favorit ini, lalu kita pilih yang import record. Nah, ini lalu kita pilih yang upload file, dan kita akan memilih file mana yang akan kita lakukan untuk file mana yang akan kita import. Nah, ini sudah. Lalu jika sudah diimport filenya, maka kita akan melakukan tes untuk mengecek apakah data kita ini sudah sesuai. Nah, kita bisa klik. Nah, jika muncul yang muncul tulisan everything seems valid, maka ini data kita sesuai. Misalnya kita bisa klik yang import. Nah, ini dia akan seperti ini muncul. Nah, selanjutnya yaitu price list. Untuk price list ini yang merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier pada satu produk. Nah, untuk price list ini bisa kita ke purchase, lalu pilih yang configuration, lalu kita pilih vendor price list. Nah, ini kita bisa klik favorit, lalu kita klik yang import record. Ini sama, angkanya sama seperti yang vendor tadi. Kita bisa klik upload file, lalu kita akan memilih data yang akan kita import, lalu kita klik test untuk mengecek apakah data kita sesuai. Nah, ini sudah ada muncul kata everything seems valid, maka ini bisa kita klik import. Nah, maka nanti akan muncul nama-nama vendor price list-nya. Nah, lalu ini sudah. Lalu selanjutnya yaitu saya akan ke pembahasan outstanding purchase order. Nah, ini untuk outstanding purchase order ini purchase order yang belum dikirim oleh vendor atau belum direalisasikan sehingga pembelian belum menambah stok perusahaan. Nah, untuk outstanding ini kita bisa ke menu order, lalu bisa kita ke request for quotation atau RFQ. Nah, ini kita klik menu favorit, lalu import record. Nah, ini kita klik yang upload file, lalu kita akan memilih file yang akan kita import. Ini langkahnya sama seperti langkah sebelumnya. Ini datanya sudah diimport, lalu kita bisa klik tes untuk mengecek datanya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini sudah muncul kata everything seems valid, maka ini sudah sesuai. Lalu kita bisa mengklik import. Nah, nanti dia akan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk produknya ini deskripsinya, kuantitinya, dan seterusnya. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai create group dan login karyawan atau membuat user. Nah, untuk langkahnya pertama kita bisa ke menu setting, lalu kita pilih yang manage user ini. Nah, lalu kita klik new. Nah, untuk ini saya akan membuat user dengan sesuai dengan data ini. Oke, kita ke bagian ini. Nah, ini akunnya sudah dibuat, dan kita akan mencoba untuk login pada salah satu akun ini.
Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai Anissa. Nah, ini sebenarnya kita akan login dulu. Nah, ini tampilan untuk Anissa. Anissa tadi sebagai manajer purchase, maka nanti dia akan mendapatkan akses untuk modul purchase. Nah, jika kita login sebagai user tadi, admin tadi, maka kita mencoba ke setting. Lalu di sini akan statusnya akan menjadi confirm, dan juga di sini nanti ada tanggal dan waktu di mana Anissa Anissa melakukan login. Nah, itu saja pembahasan dari saya mengenai purchase. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nela Cornelia dengan CP 089. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai inventory dan backup database. Untuk inventory itu tugasnya yaitu untuk unit of measurement, kategori produk, dan inventory adjustment atau stock of name. Oke, untuk inventory ini kita langsung ke aplikasi Odoo-nya. Nah, dalam jual beli umumnya menjual atau membeli barang dalam satuan tertentu, misalnya dalam satuan unit, kilogram, atau meter. Satuan pada Odoo ini biasanya disebut dengan unit of measure atau biasa disingkat dengan UOM. Nah, pada Odoo bisa menjual barang dalam banyak satuan, asalkan masih dalam satu kategori. Secara default, satuan yang digunakan pada Odoo adalah units. Nah, satuan ini secara default tidak ditampilkan dan tidak bisa diganti pada form penjualan dan pembelian. Artinya, semua proses jual beli dianggap menggunakan satuan units. Nah, jika Anda ingin menggunakan satuan yang lain, Anda harus mengaktifkan pengaturan multi-UOM. Oke, untuk yang pertama, untuk unit of measurement, kita langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita login terlebih dahulu ke Odoo-nya. Jika sudah berhasil login, kita langsung pergi ke menu Sales. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih yang configuration, kemudian kita pilih UOM atau Unit of Measure Categories, yang ini. Selanjutnya, kita bisa pilih yang favorites ini, kemudian pilih import record. Selanjutnya kita upload file. Nah, di sini sudah muncul filenya, kita tinggal pilih saja file mana yang akan kita upload. Nah, di sini saya memilih file yang ini, kemudian kita pilih open, kemudian kita tes oke. Kalau misalnya udah ada tulisan everything seems valid, kita bisa langsung klik yang import. Nah, di sini sudah berhasil untuk importnya ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kategori produk. Nah, kategori produk ini digunakan untuk menentukan akun pengeluaran dan pendapatan default dan akun saham untuk penilaian. Nah, dapat menentukan kategori produk sesuai dengan cara yang ingin melihat omset di Odoo. Nah, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama itu, jika UOM perusahaan cukup banyak, sebaiknya diimport via CSV. Nah, itu kita bisa langsung klik modul inventory, kemudian kita pergi ke bagian configuration. Kita bagian produk ini, kita pilih yang bagian produk kategori. Jika sudah muncul sebagai berikut, kemudian pada menu favorit ini, kita langsung pilih yang import record. Selanjutnya kita upload file. Nah, kita langsung pilih saja file yang ingin diimport, kemudian kita pilih open. Nah, ini kita bisa langsung klik yang bagian tes ini. Nah, di sini sudah terlihat tulisannya everything seems valid, maka kita bisa langsung mengimportnya. Kita klik yang import. Nah, selanjutnya hasil produk kategori yang diimport itu akan masuk ke Odoo dan kategori barang sudah masuk semua sesuai dengan file yang diimport. Selanjutnya produk. Nah, dalam perusahaan ini pastinya memiliki produk yang nantinya akan dilakukan distribusi atau penjualan dan juga digunakan. Nah, produk ini adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba. Yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestasi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Oke, untuk langkah-langkahnya kita langsung saja. Pertama-tama itu kita masuk ke modul inventory. Kemudian pada bagian produk ini kita pilih yang produk. Oke, selanjutnya pada bagian favorit, kita pilih import record. Kemudian kita bisa langsung klik yang upload file. Nah, di sini ada pilihan filenya, kemudian kita tinggal upload saja file yang kita inginkan. Oke, kita di sini bisa langsung ke bagian tes. Oke, jika ada tulisan everything seems valid, kemudian kita bisa langsung klik yang import. Maka secara otomatis produknya ini sudah berhasil kita import dari file Excel tadi. Selanjutnya itu inventory adjustment atau stock up.
opname. Nah, selanjutnya perlu dilakukan setup data saldo awal barang melalui proses stok opname. Nah, ini bisa dilakukan melalui import data, mengingat jumlah produk yang cukup banyak. Pada prinsipnya, mengisi data stok move terhadap produk-produk yang memiliki saldo awal dan ditunjukkan ke lokasi stok di suatu gudang yang ada stok awalnya. Nah, pada prinsipnya ini, saldo awal barang adalah melakukan inventory adjustment terhadap barang pada tanggal cut-off. Artinya, kita harus menghitung secara fisik berapa jumlah masing-masing barang pada setiap lokasi gudang tersebut. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke modul. Nah, di sini kita bisa klik New. Nah, kita bisa klik yang Save. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung klik yang checkbox ini. Selanjutnya kita pilih Action, kemudian Export. Nah, di sini kita bisa klik yang Export. Nah, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Ada quench-nya yang selanjutnya. Kita bisa klik yang favorit, kemudian Import Record. Pilih yang Upload File. Kemudian kita pilih file mana yang akan kita upload. Kemudian kita pilih. Kita masuk ke yang tes ini. Jika sudah ada tulisan Everything Seems Valid, kemudian kita klik Import. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya yaitu backup database. Nah, untuk membackup database ini kita bisa langsung ke Odoo-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat database yang terbaru itu dengan cara mudah dapat dilakukan dengan cara membackup database yang sudah ada. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa klik yang ini dulu, select. Kemudian kita pilih yang Manage Database. Nah, di sini kita bisa pilih ya database mana yang akan kita backup. Misalnya di sini 16 database kelompok migrasi data kelompok 19 ini kita klik yang backup. Kemudian kita masukkan master password-nya. Ini. Kemudian kita pilih backup. Selanjutnya kita ke restore database. Kita sudah di backup, kita bisa langsung memasukkan file yang sudah kita backup tadi ke choose file ini, memasukkan master password-nya, dan juga kita bisa membuat nama database yang baru dan klik bagian this database is a copy, kemudian kita klik bagian continue. Halo semuanya, di sini saya video kita share ini dengan EPC CP 056. Nah, di sini saya berperan sebagai accountant, atau di sini saya melakukan simulasi terhadap modul accounting. Nah, jobdesk dari accountant sendiri, yaitu yang pertama menjelaskan tentang chart of account atau COA. Lalu yang kedua mengatur COA, yang ketiga import jurnal, selanjutnya menjelaskan bank account, lalu bagaimana cara import database account, lalu menjelaskan accounting beginning balance, multi currencies, import master data text, import master data bank statement, dan yang terakhir menjelaskan hasil yang berupa financial report. Nah, langsung aja kita beralih ke Odoo untuk melakukan simulasi. Nah, di sini kita udah masuk ke Odoo dengan menggunakan database yang telah disediakan dan juga login menggunakan username dan password yang telah disediakan. Ketika kita masuk ke Odoo, tampilannya akan berada pada modul discuss. Nah, berhubung di sini saya sebagai accountant, maka saya akan berhubungan dengan modul accounting. Caranya di menu kita masuk ke modul accounting. Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai chart of account atau COA. Ketika sudah masuk ke modul accounting, di sini kita pilih configuration, lalu di bagian accounting kita pilih chart of account. Nah, sebelumnya, chart of account directory atau COA itu merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan modul accounting, yaitu mengatur chart of account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Nah, di chart of account itu ada beberapa kolom. Yang pertama yaitu ID. ID itu merupakan identity record agar bisa melakukan update data. Lalu yang kedua ada kode yang merupakan kode akun, lalu ada account name yang merupakan nama dari akun, lalu ada type atau tipe, yaitu tipe akun. Nah, selanjutnya ada allow reconciliation. Jadi, allow reconciliation ini menunjukkan apakah COA ini dipergunakan pada saat proses rekonsiliasi bank atau tidak. Terlihat dari di sini perbedaan COA, ada yang putih dan ada yang ungu. Nah, yang ungu ini berarti membutuhkan COA, sebaliknya yang putih ini berarti tidak membutuhkan COA.
Langsung aja yang pertama kita lakukan simulasi untuk melakukan import dari COA. Berhubung COA dari perusahaan itu biasanya cukup banyak, jadi sebaiknya kita melakukan import ini via CSV. Caranya di modul accounting di bagian tadi configuration plus chart of account, kita pilih favorit lalu import record. Langsung aja kita upload file yang sebelumnya filenya sudah kita sediakan. Di sini nama filenya 01 account, kita pilih lalu kita buka. Oke, nah selanjutnya untuk mengecek data ini sudah sesuai apa belum, jadi kita bisa klik tes untuk mengecek apakah sudah sesuai. Jika sudah tidak ada error, maka akan muncul pesan everything seems valid. Jadi di sini kita cek dulu skill test everything seems valid. Aja kita klik import. Ini ada keterangan bahwa 190 data sudah sukses diimport. Maka dari itu proses import COA itu sudah selesai, yaitu kita akan melakukan import bank account. Bank account itu merupakan data-data bank yang akan digunakan di suatu perusahaan dan dilakukan import data agar mudah dilakukan dalam pengolahan data. Dalam import bank account kita tidak melakukannya di modul accounting, tapi kita melakukannya di modul konteks yang sebelumnya kita harus menginstal modul konteks terlebih dahulu. Jadi di sini karena sudah diinstal, maka langsung aja kita ke menu lalu ke konteks. Selanjutnya kita pilih configuration, lalu kita pilih save. Nah, setelah buka, kita klik favorit, lalu import record. Nah, berhubung kenapa kita melakukan import record? Karena biasanya data bank account dari perusahaan itu cukup banyak, jadi untuk lebih mudah kita lakukan import record. Kita pilih import record, file. Kita pilih data yang akan kita gunakan. Di sini ada data import bank. Kita pilih, lalu kita bisa pilih tes untuk melihat apakah file yang akan diimport itu udah valid atau belum. Dan apabila keluar error, maka kita bisa cek atribut yang error. Kita tes. Nah, di sini banyak sekali muncul error, maka kita bisa melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang wajib diisi hanya atribut dari menu saja. Maka kita akan memilih untuk tidak melakukan import kolom ID dengan cara menekan tombol silang yang sebelah kiri eksternal ID. Jadi di sini ada ID. Nah, di sini kita silang. Kita menekan tanda silang tadi, di sini kan jadinya kosong. Lalu kita bisa melakukan pengecekan lagi pada data. Proses, lalu akan muncul tulisan everything seems valid. Artinya data yang kita masukkan itu sudah valid. Lalu kita langsung import, kita klik import. Di sini ada keterangan tampilan record successfully import. Itu tadi cara untuk melakukan import dari bank account itu sendiri. Itu untuk yang ketiga, kita akan melakukan import data bank account. Jadi import data bank account itu merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan Odoo accounting, yaitu mengatur data bank account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Ini sama, kita tetap di modul konteks, lalu kita pilih configuration, lalu kita pilih di bank account ini, kita pilih bank account. Data file yang sudah kita sediakan, caranya di favorit kita pilih import record, lalu kita upload file. Kita pilih data yang sudah kita siapkan, yaitu import bank account, lalu kita buka. Selanjutnya kita bisa melakukan tes untuk mengecek. Nah, di sini setelah kita melakukan tes ternyata terjadi error, artinya ada kesalahan saat kita mengimport data. Setelah tadi kita melakukan pengecekan, ternyata pada kolom kode ini kita tidak perlu melakukan import di kolom kode ini. Jadi di sini kita select delete, lalu ternyata selain dari kita tidak perlu mengimport kolom kode itu, kita kekurangan satu kolom, yaitu account loader. Jadi di filenya itu kita bisa menambahkan account loader. Di sini kita isi your company, lalu kita ulangi prosesnya dari awal, lalu kita import lagi. Nah, di sini kita pilihnya yang create new value. Setelah itu kita lakukan tes dan ada keterangan everything seems valid, berarti data yang kita masukkan itu udah valid dan benar. Maka kita bisa lanjutkan dengan klik import.
setelah itu maka data dari bank akun itu telah masuk ke dalam Udu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang account beginning balance. Sebelumnya kita masuk dulu ke kita masuk ke accounting, kita pilih accounting. Accounting beginning balance itu merupakan saldo awal pada awal periode akuntansi. Pencatatan ini dilakukan untuk mendata aset, liabilitas atau hutang, dan equity di awal periode akuntansi. Pada waktu melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, maka kita akan mengumpulkan data dari sistem lama dan memasukkannya ke sistem yang baru. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kolom-kolom yang ada di sini. Yang pertama ada jurnal. Jurnal itu merupakan nama jurnal, yaitu operations. Lalu selanjutnya ada reference, yang merupakan keterangan tambahan, misalnya saldo awal dan sebagainya. Lalu ada date, yang merupakan tanggal transaksi, misalnya untuk tanggal 1 Januari tahun 2023. Lalu ada yang lain jurnal items name, yaitu detail jurnal dan nama baris. Lalu ada jurnal items partner, yaitu detail jurnal partner, dan di sini bisa dikosongi apabila tidak ada. Lalu ada jurnal items account, yaitu detail jurnal yang berupa kode dan atau nama dari COA. Lalu ada jurnal items kredit, yaitu detail jurnal yang berupa nilai debit, dan jurnal items debit, yaitu detail jurnal yang berupa nilai dari kredit. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, tadi kita masuk di modul accounting, lalu di sini accounting, pilih jurnal entry. Setelah itu kita akan melakukan import data karena datanya banyak juga, jadi untuk memudahkan kita klik file lalu import record. Kita pilih upload file, lalu kita klik open. Kita akan melakukan tes untuk data-data yang ada di sini. Nah, ketika muncul tulisan seperti ini, maka artinya ada kesalahan saat kita melakukan import dan perlu kita perbaiki untuk bisa melakukan langkah selanjutnya. Dan dari sistem Udu ini, di sini kita bisa melihat di mana kesalahan import data yang kita lakukan. Di sini ada kesalahan di bagian jurnal items account yang ditunjukkan dengan adanya tulisan merah di nanti contohnya seperti konten ini. Nah, ternyata konten bisa. Jadi bisa kita cari dulu kesalahan. Kita keterangan di sini nomornya request komponen ini. Nah, ini muncul karena tadi di awal kita masukkan COA itu untuk kode akunnya tidak menggunakan tanda strip ini. Jadi bisa kita perbaiki dulu datanya, kita sesuaikan dulu. Di sini datanya kita bisa clear detail, lalu ini kemudian upload. Datanya. Tentu kita balik lagi ke Udu baru. Kita ulangi aja, jadi kita pilih, lalu import record. Kalau kita upload file, kita pilih yang import account beginning dan kita upload. Konsol ini kita lakukan tadi. Oke, itu jadi ketemu permasalahannya ada di jurnal items accountnya ini harus disesuaikan dengan kode yang kita masukin pada saat di awal kami kita import data COA. Ketika sudah everything valid, maka kita bisa import sudah masuk di Udu. Tadi kita sudah berhasil import data ke Udu. Di sini kita bisa lihat data yang udah kita import tadi udah masuk di bagian jurnal entries, tapi statusnya masih draft. Nah, ketika statusnya masih draft itu kita masih dapat mengubah datanya jika diinginkan. Kita bisa klik ini datanya. Nah, di sini kita bisa mengubah data ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya nih di sini accounting data saya ubah menjadi hari ini, yaitu tanggal 16 Juni tahun 2023. Kita cari saja tahun 2023 bulan Mei, tanggalnya lagi yaitu tanggal 16. Nah, ketika ini udah diganti, maka kita bisa save, lalu kita oke, nah di sini statusnya sudah berubah menjadi post. Nah, statusnya di sini sudah berubah menjadi post dan data ini sudah terimport sepenuhnya di Udu. Tapi kalau misalnya statusnya itu udah post, maka data itu tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Maka sebelum kita melakukan post itu benar-benar dicek dulu ini data kita masukin itu benar-benar apa gitu.
Selanjutnya kita akan masuk ke multi currency. Jadi multi currency itu merupakan sistem yang dirancang untuk menyajikan pelaporan untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing. Jadi saya dengan fleksibel mungkin untuk dapat menjawab kebutuhan perusahaan akan laporan yang akan membuat perusahaan dapat memprediksi langkah yang akan diambil nantinya dalam keadaan fluktuasi rupiah yang bisa berubah-ubah setiap waktu. Caranya kita pilih modul accounting, kita udah di modul accounting, lalu kita pindah ke configuration, lalu kita pilih settings. Ketika tadi loadingnya udah selesai, maka kita bisa cari di bagian currency list. Lalu di bagian currency ini kita bisa pilih mata uang yang akan digunakan. Nah, ketika kita udah memilih itu, maka selanjutnya kita bisa klik save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import master data tax. Jadi tax adalah pajak yang akan digunakan oleh perusahaan, di mana kita bisa mengimport datanya agar dipermudah pekerjaan daripada bikin satu-satu, soalnya datanya banyak. Nah, di sini kita masih ada di accounting, lalu kita pilih configuration, kita pilih tax. Setelah itu kita klik favorit, import report. Upload file, lalu kita klik next untuk ngecek. Nah, ketika sudah valid, everything seems valid, maka di sini kita bisa melakukan import. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita sudah berhasil untuk melakukan import terhadap teks atau pajak. Setelah data teks masuk ke Odoo, kita bisa melakukan pengecekan kembali. Ternyata di dalam teks ini itu ada teks yang jurnal itu belum ada, maka misalnya di sini kita mau edit yang suatu teks 15%, jadi kita bisa buka, lalu di sini kita bisa melakukan edit. Misalnya di sini aktifin aktivitas, nah di situ nanti ada tanda untuk melakukan save, kita nanti langsung save aja. Jika setelah melakukan pengecekan ternyata tidak ada kesalahan, maka proses import yang kami ini sendiri tidak salah. Selanjutnya kita akan melakukan import master data bank statement. Jadi untuk bank statement kita bisa import transaksi yang telah dilakukan dan kita bisa masukkan langsung ke dalam sistem Odoo. Caranya sama, kita siapin datanya terlebih dahulu, lalu di sini kita masih di dalam modul accounting, kita pilih overview, kita belum bisa import, jadi mungkin nanti akan dibahas bila ada kesempatan yang lanjut untuk melakukan import dari master data bank statement. Begitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yaitu ke hasil financial report. Jadi dari transaksi import data yang kita lakukan, maka kita bisa menarik laporan keuangan yang telah kita buat, baik menggunakan balance sheet, general ledger, profit and loss, dan juga real balance. Sebenarnya di sini kita masih di bentuk accounting, lalu kita pilih reporting, lalu kita cari balance sheet. Di sini kita sudah berhasil print dari financial report yang berupa balance sheet. Lalu selanjutnya kita juga akan print hasil dari financial report berupa general ledger. Sama di bagian reporting, lalu kita pilih general ledger. Di audit report general ledger, sama langsung aja kita print. Dan di sini juga udah ada hasil financial report yaitu berupa general ledger. Selanjutnya itu profit and loss, sama aja di bagian reporting kita pilih profit and loss. Langsung aja di print. Dan di sini juga udah berhasil. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu real balance. Untuk itu kita cari yang harus di bagian audit report, kita pilih, lalu kita print. Dan hasil, jadi bisa kita buka satu-satu. Yang pertama yaitu financial report. Dan di sini bentuk dari balance sheet, dari balance sheetnya itu kayak gini, jadi ada nama dari akunnya, lalu ada debit, ada kredit, dan juga ada balance sheet. Nah, ini merupakan data-data akun-akun yang sudah kita import tadi. Lalu yang kedua kita lihat general ledger. Nah, di sini ada tanggal, ada jurnalnya, ada referensi, ada kodenya yaitu move, ada label endingnya, ada debit, credit, balance, dan juga ada currency-nya.
Dan data yang ada di sini itu merupakan data-data yang udah kita importkan. Selanjutnya buat ini yaitu profit and loss. Nah di sini ada nama akun, lalu ada debit, kredit, dan juga balance, ada profit and loss. Ini menunjukkan berapa profit dan loss-nya. Di sini ada income yaitu pendapatan, ada profit yang berupa operating income dan juga cost of revenue, ada pendapatan lain, dan ada expense atau ada pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini bisa terlihat berapa profit atau loss yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya trial balance. Terus seperti ini ada kode, ada akun, debit, kredit, dan juga balance. Yang pastinya di setiap laporan ini memiliki tujuan dan juga kegunaannya masing-masing yang pastinya berbeda antara satu sama lain. Dan bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan dari modul accounting. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan sampai jumpa di pembahasan berikut. Terima kasih.